Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada pagi ini adalah Orang Kristen Pemenang. Dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 12 tertulis, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Saudaraku, siapakah orang Kristen pemenang sejati itu? Orang Kristen pemenang sejati itu adalah yang pertama, dia yang bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Satu-satunya pertandingan yang patut untuk diikuti oleh orang Kristen adalah pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang benar bukan saling menyerang dan saling bersaing dengan kemajuan iman saudara-saudaranya. Tetapi pertandingan iman yang benar adalah kita harus saling mendorong dan menguatkan sesama, supaya sama-sama maju sebagai pemenang. Sebab hidup ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Dan kita semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, bagaimana cara kita memperkukuhkan iman kita? Caranya adalah kita harus berusaha memahami firman Tuhan itu dengan rajin membaca Alkitab setiap hari. Dengan pengetahuan firman Tuhan yang lebih baik, maka iman kita juga akan bertumbuh. Prinsipnya adalah semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka semakin tepat kita mendasarkan iman kita. Tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mengerti kebenaran, maka semakin besar kemungkinan kita mendasarkan keyakinan iman kita pada ajaran yang salah. Saudaraku, hal ini bertepatan dengan apa yang tertulis dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita bersungguh-sungguh mendasarkan iman kita pada kebenaran yang benar-benar adalah kebenaran. Orang Kristen pemenang itu yang kedua adalah dia yang merebut hidup yang kekal. Kata merebut artinya mengambil dengan upaya serius agar menjadi miliknya, menyelamatkan diri dari kebinasaan. Hidup yang kekal bukan saja hidup di sorga, tetapi hidup yang berkualitas tinggi, hidup sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi untuk memiliki hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas tinggi itu harus dimulai dan bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat pada saat kita berada di dalam dunia ini. Oleh itu dimulai waktu kita masih hidup. Janganlah kita seperti orang kaya yang diceritakan dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, yang sewaktu hidupnya mengabaikan keselamatan jiwanya. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, "Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu,
Sedangkan Lazarus, segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Saudaraku, sewaktu kita masih sihat, gunakan waktu untuk bertumbuh di dalam pengajaran yang sihat dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya! Kiranya renungan pada pagi ini memberkati, menguatkan, menyegarkan, dan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih atas peringatan firman Tuhan, supaya kami menjadi Kristen yang benar-benar pemenang, bukan Kristen yang gagal. Bapa, tuntun dan topanglah hidup kami maju ke depan, sehingga hidup kami berhasil sampai ke surga. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada saudara-saudaraku pendengar, kalau ada di antara mereka saat ini yang sedang bersedih, Tuhan hiburkan, berikan kekuatan kepada mereka menghadapi segala kesedihan. Kalau ada di antara mereka yang mendengar saat ini sedang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan berikanlah mereka jalan keluar. Berikanlah hati yang saling mengasihi di antara suami istri dan anak-anak. Kalau ada di antara mereka yang kekurangan, berikanlah mereka kecukupan. Kalau ada di antara mereka yang terjepit dengan pelbagai masalah, Tuhan berikanlah jalan keluar. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, mengerti segala keadaan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya segala jalan hidup kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan beserta kami. Kami selamat, dijauhkan daripada segala musibah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.